hal ini cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Bagaimanapun tidak ada pasukan yang salah, tidak ada anak buah yang salah adalah komandan, yang salah pimpinan. Oleh karena dia tidak berani, ngapain dia terima gaji dari negara? Ngapain dia terima fasilitas dari negara? Gaji mereka cukup besar, tapi kinerjanya nol. Firly Bahuri sedang bermain games dalam politik praktis. Dan yang sampai hari ini Harun Masiku belum tahu di mana peran lembaga hukum tertinggi dalam menangani kasus korupsi untuk segera membuka mata, melihat, membidik, mencari, dan menangani. Hidup Indonesia! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hidup KPK! Hidup! Copot Firly! Komisi Pemberantasan Korupsi kini terus digoyang. Unjuk rasa demi unjuk rasa, silih berganti mendatangi Gedung Merah Putih. Sejumlah elemen masyarakat dan organisasi massa menuntut pimpinan KPK, Firly Bahuri, dicopot dari jabatannya. Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan koalisi masyarakat sipil bersama dengan mantan pimpinan KPK juga melakukan tuntutan yang sama. Kinerja Firly dan jajarannya yang kontroversial terus disorot dan meminta jabatannya dicopot. Sorotan tajam ke Firly Bahuri bermula dari penyelidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian ESDM. Diduga dokumen penyelidikan KPK telah bocor ke pihak ESDM. Sungguh konyol di saat KPK menggeledah ruangan pelaksanaan harian Dirjen Minerba, Idris Froyoto Sihite, penyidik justru menemukan berkas dokumen penyelidikan kasus tersebut. Kala itu, Idris Sihite menyebut dokumen diperoleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dari Ketua KPK Firly Bahuri. Iya, saya disebut di sini. Iya. Itu dari Pak Menteri, dapatnya dari Pak Firly. Dari Pak Firly dapatnya. Sebaiknya jangan sih. Ya, sensitif. Bocornya dokumen penyelidikan ke pihak terperiksa dianggap tamparan keras bagi institusi KPK. Itu sebabnya mantan petinggi KPK yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil meminta Dewan Pengawas KPK bersikap tegas terhadap Firly Bahuri. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Terkait dugaan pelanggaran kode etik tersebut, setidaknya ada 17 laporan yang masuk ke Dewan Pengawas KPK. Namun sayangnya, laporan tersebut tidak berujung ke persidangan pelanggaran etik. Dewan Pengawas menyebut laporan tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke persidangan etik. Bahwa laporan saudara Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan saudara Firly Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Sosok Firly Bahuri memang cukup kontroversial. Pensiunan Komisaris Jenderal Polisi ini sebenarnya sudah bolak-balik dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Tahun 2020 silam, Firly juga dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik bergaya hidup mewah. Firly dilaporkan menggunakan helikopter milik swasta
untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja, Sumatera Selatan. Namun saat itu, Dewas KPK hanya memberikan sanksi teguran tertulis agar tidak mengulangi perbuatannya. Semua yang disampaikan itu sudah diperiksa di dalam klarifikasi. Semua itu tidak terbukti, tidak diketemukan adanya pembuktian tentang pertemuan antara yang bersangkutan dengan seseorang. Dari pihak penyedia jasa penerbangan pun, helikopter, sudah memberikan keterangan yang jelas bahwa semua itu tidak ada pemberian atau fasilitas yang diberikan, termasuk diskon. Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada... Sejak dilantik 20 Desember 2019 hingga kini, Firly adalah pemecah rekor pimpinan KPK yang bolak-balik dilaporkan ke Dewas KPK. Selama 4 tahun dan 9 bulan menjabat, Firly sudah panen 22 laporan dalam 6 perkara terpisah. Ketua KPK terpilih periode 2019 hingga 2023 ini beberapa kali tersandung kontroversi, mulai dari urusan internal di lembaganya sendiri hingga penanganan perkara. Hari ini Komisioner KPK kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas. Kali ini giliran Komisioner Alexander Marwata yang dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Saya berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji. Tidak hanya Firly Bahuri, sejumlah komisioner KPK periode 2019-2024 juga panen laporan pelanggaran etik. Johannes Tanak adalah komisioner terbaru yang dilantik pada 28 Oktober 2022 dan belum genap setahun menjabat, namun ia sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Johannes Tanak dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch lantaran berkomunikasi dengan pelaksana harian Dirjen Minerba ESDM, Idris Sihite, pada 27 Maret 2023. Ada komunikasi antara saudara Johannes Tanak dan saudara Muhammad Idris Proyoto Sihite yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023 setelah saudara Johannes Tanak menjabat sebagai pimpinan KPK. Untuk hal ini cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Hari ini Komisioner KPK kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas. Kali ini giliran Komisioner Alexander Marwata yang dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Menurut Koordinator MAKI, lembaganya sudah melayangkan 6 kali laporan terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisioner KPK periode saat ini. Selain itu, Dewan Pengawas KPK juga sedang menyidangkan perkara pelanggaran etik oleh Johannes Tanak. Johannes Tanak ini melakukan komunikasi dengan Idris Proyoto Sihite yang merupakan pelaksana harian Dirjen Minerba ESDM pada bulan Maret tahun 2023 di hari yang sama ketika penyidik KPK sedang melakukan penggeledahan di kantornya. Rencananya putusan perkara pelanggaran etik tersebut akan diumumkan oleh Dewan Pengawas KPK pada tanggal 14 September mendatang. Kita semua, publik, sama-sama menunggu. Apakah nantinya Dewan Pengawas KPK akan bertindak tegas atau hanya berretorika saja? Johannes Tanak kembali membuat langkah blunder saat KPK menangani operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Badan SAR Nasional tahun anggaran 2021 hingga 2023. Hanya 2 hari setelah penetapan tersangka pada 26 Juli, Johannes Tanak malah meminta maaf kepada Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko. Johannes Tanak juga menyebut ada kelalaian dari tim penyidik dalam penentuan tersangka saat itu. Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan
ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI. Perbuatan Johanis Tanak ini dinilai mantan Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad sebagai tindakan cuci tangan. Permintaan maaf Johanis Tanak dianggap salah alamat sebab KPK memang memiliki kewenangan menyidik perkara suap Basarnas. Tidak ada kesalahan sama sekali yang dibuat penyelidik maupun penyidik ketika melakukan OTT kasus Basarnas. Dan menurut aturan hukum yang ada, KUHP, memang KPK itu berwenang. Berwenang menangani kasus korupsi Basarnas. Basarnas itu bukanlah institusi militer, bukan institusi yang langsung berada di bawah TNI. Kemudian yang kedua, dilihat dari kasus korupsi Basarnas, bukanlah kasus korupsi yang berkaitan dengan kepentingan militer atau TNI. Tapi kasus korupsi di Basarnas adalah kasus korupsi pengadaan barang bencana, kan gitu kan? Kalau dia berkepentingan militer, misalnya korupsi alutsista, seragam militer, atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan militer, maka itu bisa menjadi domain militer. Tapi ini sama sekali bukan. Abraham Samad menilai pimpinan KPK periode 2019-2023 syarat dengan skandal yang menjatuhkan marwah lembaga KPK. Bila kondisi ini terus dibiarkan, bukannya tidak mungkin KPK yang dulu sakti tak lagi bertaji. Ketika pimpinan KPK melakukan pelanggaran etik, maka kepercayaan itu runtuh. Ketika kepercayaan itu runtuh, maka lembaga ini menjadi tidak kuat. Saya sampai menggunakan bahasa sarkasme. Kalau memang Dewan Pengawas itu sudah tidak mampu, dia loyo, tidak mampu lagi mengusut pelanggaran etik dan tidak berani, karena saya duga Dewan Pengawas ini tidak berani, bukan tidak mampu. Dia tidak berani menghukum, memberikan sanksi kepada pimpinan KPK yang melanggar. Oleh karena dia tidak berani, ngapain dia terima gaji dari negara? Ngapain dia terima fasilitas dari negara? Gaji mereka cukup besar, tapi kinerjanya nol. Oleh karena itu, kalau mau jujur, ya dia mundur aja kalau nggak berani. Dewan Pengawas itu. Salah satu yang menjadi kontroversi dari kepemimpinan KPK periode 2019-2023 saat ini adalah dikabulkannya uji material tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari yang tadinya 4 tahun menjadi 5 tahun. Yang menarik adalah uji material ini diajukan oleh Nurul Gufron yang merupakan komisioner aktif KPK saat ini. Dan celakanya, uji material tersebut dikabulkan dan berlaku pada periode saat ini juga. Dan Maki akhirnya mengajukan gugatan dan juga uji material terhadap putusan tersebut. Namun, per hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, gugatan tersebut ditolak dan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga masa jabatan dari pimpinan KPK diperpanjang hingga 20 Desember 2024. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Maki adalah lembaga yang kerap melaporkan pelanggaran-pelanggaran etik di KPK. Koordinator Maki, Boyamin Saiman, menyebut KPK periode saat ini lebih banyak menuai kontroversi ketimbang prestasi. Ini kita bicara big fish atau tidak itu adalah perbandingan. Nah, perbandingannya adalah sederhana, Kejaksaan Agung. KPK makin turun-turun. Karena apa? Kejaksaan Agung, satu, menangani perkara-perkara besar, nilai kerugian besar, dan aset recovery-nya juga besar. Faktornya KPK sekarang di pimpinan. Nah, makanya kan saya gugat hari ini pun supaya tidak diperpanjang. Prestasi tidak ada, kontroversial, banyak melanggar kode etik, kok diperpanjang malah oleh Mahkamah Konstitusi.
Dari temuan awal, setidaknya ada puluhan pegawai rutan yang menerima uang dari sejumlah tahanan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi kini sudah menapaki usia 2 dekade. 29 Desember nanti, lembaga anti rasuah yang dibentuk tahun 2003 ini akan genap berusia 20 tahun. Selama ini, nama KPK cukup moncer dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi jumbo dan melibatkan pejabat tinggi negara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, wibawa lembaga anti korupsi ini dianggap meredup. Sosok KPK yang dulu garang dan ditakuti, kini tak lagi bertaji. Skandal demi skandal terus bermunculan dari lingkaran dalam sendiri. Lembaga yang kerjanya memberangus korupsi di seluruh pelosok negeri ini, nyatanya justru bobol menangkis korupsi di dapur sendiri. Sungguh ironis, praktik pungli malah terjadi di rumah tahanan KPK. Juni lalu terungkap telah terjadi pungli dalam kurun waktu Desember 2021 hingga Maret 2022. Menurut data dari hasil penyelidikan oleh Dewan Pengawas KPK, nilai pungutan liar yang dilakukan petugas rutan tersebut nilainya mencapai 4 miliar rupiah selama bulan Desember tahun 2021 hingga bulan Maret tahun 2022. Dari temuan awal, setidaknya ada puluhan pegawai rutan yang menerima uang dari sejumlah tahanan korupsi. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Pun pegawai yang terlibat baru hanya dibebas tugaskan dari pekerjaannya oleh KPK. Padahal tindakan pungutan liar ini merupakan tindakan pidana. Peristiwa ini tentu saja menunjukkan runtuhnya integritas dan dapat menghilangkan kepercayaan publik kepada KPK sebagai salah satu institusi penegak hukum yang ada di Indonesia. Praswat Nugraha adalah salah satu dari 57 orang pegawai KPK yang diberhentikan pada 30 September 2021. Mereka dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan, syarat menjadi aparatur sipil negara. Praswat beranggapan KPK saat ini dibelenggu politik hukum begitu kuat. Alhasil, kerap terjadi pilah-pilih tebang perkara. Kasus Bansos pada saat itu kan kami sampaikan berkali-kali untuk mengajukan pengembangan perkara. Terutama untuk pasal 2 dan pasal 3 kerugian keuangan negara. Karena ada duit 6,4 triliun di sana. Dan terbukti sudah ada korupsinya karena sudah terbukti dan sudah masuk dalam pengadilan pasal suapnya. Penetapan tersangka baru, Mas Ardan, itu harus melewati prosedur yang bernama gelar perkara. Tidak pernah ada perdebatan siapa yang akan jadi tersangka. Karena tidak pernah ada jadwal gelar perkara. Nyesel nggak, dendam nggak dipecat KPK? Sejuta kali saya ngulang jadi pegawai KPK, jadi penyidik muda, penyidik madya KPK, lalu kemudian dipecat di TWK. Karena saya mengusut tuntas kasus Bansos, sejuta kali saya diulang masuk KPK lagi, saya akan melakukan hal yang sama dan dipecat lagi terus berulang-ulang, dipecat sejuta kali juga. Saya tidak pernah memiliki penyesalan satu titik pun. Pemecatan 57 pegawai KPK tahun 2021 dinilai sebagai lembaran hitam catatan perjalanan KPK. Ombudsman menyebut gejolak internal menjadi fenomena gunung es di era Firly Bahuri. Di periode ini, bolak-balik terjadi pemecatan penyidik. Celakanya, pimpinan KPK selalu mangkir dalam pemeriksaan terkait laporan tersebut. Meskipun pimpinan KPK sudah menyampaikan permintaan maaf gitu ya, gejolak di internal juga cukup kuat, saya lihat gitu. Tetapi ini harus jadi pembelajaran buat KPK. Kembali bahwa buat saya, jangan-jangan ini adalah puncak gunung es dari problem yang memang ya sudah lama melanda, sudah lama mendera KPK sendiri begitu ya. Problem soal komunikasi, soal koordinasi, soal trust, soal kepercayaan gitu ya, soal
bebas kepentingan, ya, soal tidak ada lagi hal-hal di luar dari sekedar soal penegakan hukum dan sebagainya. Hal seperti ini yang saya kira memang harus menjadi pekerjaan rumah besar ke depan, termasuk kasus Basarnas kemarin. Gitu, buat saya akhirnya berujung pada permintaan maaf itu. Saya kira itu, dan tidak boleh ada lempar tanggung jawab. Bagaimanapun tidak ada pasukan yang salah, tidak ada anak buah yang salah. Yang salah adalah komandan, yang salah pimpinan. Indonesia Corruption Watch menilai pokok kemunduran KPK saat ini berakar pada seleksi calon pimpinan KPK. Sayangnya, catatan merah publik terhadap calon pimpinan KPK kala itu tidak digubris oleh para pengambil dan penentu kebijakan. Firly Bahuri ini bukan hanya lolos gitu ya, jadi salah satu dari 5 komisioner KPK, tapi jadi ketua KPK gitu. Dari situ saja sebetulnya kita udah tahu bahwa ini akan jadi musibah gitu ke depannya. Dan akhirnya pun terbukti ketika perilaku yang bersangkutan itu banyak sekali yang problematik, yang pernah ICW laporkan ke kepolisian soal dugaan penerimaan gratifikasi dalam bentuk jasa helikopter ketika itu ya. Bukan yang nggak move on dari masa lalu gitu ya, tapi memang itulah konsekuensi dari buruknya penanganan atau buruknya proses seleksi Capim KPK ketika itu. Senada dengan itu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI menilai buruknya performa pimpinan KPK saat ini menyulut kinerja KPK terus terpuruk. Kami melihat bahwa kepemimpinan Firly Bahuri berdampak pada KPK secara sistemik yang kemudian menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi rendah dan jatuh. Yang kemudian diteliti oleh teman-teman Indonesia Corruption Watch atau ICW, ada tren semakin rendahnya vonis bagi terdakwa-terdakwa kasus korupsi ya, akibat pembuktian yang kemudian juga lemah terlepas dari berbagai macam kejanggalan di pengadilan. Jadi jelas kepemimpinan yang buruk menghasilkan performa instansi KPK yang buruk, yang hasilnya adalah pemberantasan korupsi yang juga buruk. Ada kesan bahwa KPK tidak menangani kasus Big Fish. Tentulah harus juga kita tanya. 10 tahun Lukas NMB di Papua tidak pernah tersentuh hukum. Apakah itu bukan Big Fish? Ada juga yang mengatakan bahwa selama kepemimpinan saya dan 4 rekan yang lain, mengatakan bahwa tidak akan ada yang tersentuh, khususnya para pimpinan partai politik. Saya ingin garisbawahi, kami bekerja secara profesional, tunduk kepada seluruh aturan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kerja pemberantasan korupsi semestinya bukanlah retorika semata. Komisi Pemberantasan Korupsi dilahirkan oleh cita-cita mulia. KPK sudah diberikan kewenangan begitu besar sehingga independen dan terbebas dari kekuatan manapun. Namun kini kenyataan berbalik 180 derajat. Citra KPK terus merosot di mata publik gara-gara terus menuai kontroversi ketimbang prestasi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.